Biar sebesar mesin yang saya akan bahas, inilah beberapa hal yang tidak Oda katakan terkait Gear 5 dan Awakening dari Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, di mana Oda memberikan beberapa fakta yang menurut saya sangat menarik sekali terkait Gear 5 atau Awakening dari Nika Luffy, yang ternyata ide awal Oda sangatlah berbeda sekali dari apa yang kita lihat di chapter manga yang kita ketahui. Awalnya Oda ingin mengubah Luffy menjadi benar-benar raksasa, yang bahkan untuk ukurannya bukan hanya Luffy menjadi sebesar Kaido yang punya tinggi 6 meteran, tapi Luffy menjadi 4 kali dari tinggi Kaido yang notabene sebesar 24 meter lebih. Lalu ada pula menunjukkan bagaimana Gear 5 ini benar-benar bekerja yang diambil dari Dewa Hindu yang menginspirasinya. Lalu juga ada hubungan yang sangat mirip sekali antara Nika dengan suku Ming dan beberapa rahasia menarik dari plot yang tidak pernah Oda tampilkan di manganya. Nah, itu semua akan kita bahas di satu video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Nah, seperti yang kita tahu, dari Road to Love Tale volume keempat, dia benar-benar mengupas tuntas hampir semua hal tentang Gear 5 dan Nika dari Luffy. Di sini akhirnya kita mengerti bagaimana proses thinking dari Oda Sensei di balik hal gila perkaretan dari Sun God yang menjadi utama di Gear 5-nya Luffy. Untuk awalnya sendiri, Gear 5 ini memiliki sumber kekuatan dari imajinasi, yang sebenarnya ini menurut saya menjelaskan sangat-sangat banyak sekali, terutama terkait jurus-jurus Luffy yang dia pelajari atau yang dia imajinasikan setelah dia melihat musuhnya. Seperti contohnya, dia meniru gigi Arlong waktu dulu, lalu juga ketika dia memakan krokodil yang dia lihat kemampuannya dari baku-baku milik Wapol. Bahkan Blue Nose sendiri berkata, Gear Second Luffy itu dia tiru dari kemampuan Rokushiki. Jadi apakah Luffy ini peniru seperti Kakasai si Sharingan? Bukan, dia ini lebih ke mengamati dan menggunakan imajinasinya untuk melakukan hal itu kepada kemampuannya. Ingat, the power of imagination. Untuk Gear Third, jelaslah dia melihat raksasa dari suku Elbaf dan mengubah tangannya menjadi seperti itu. Lalu untuk Gear Fourth, Luffy pula sudah mengatakan sendiri jika dia melihat monster-monster besar di Pulau Rusukaina dan dia mencoba mengikuti cara mereka bertarung. Lagi-lagi imajinasi Luffy lah yang membuat semua jurus-jurus Luffy sekarang dapat terjadi. Jadi, apakah kemampuan Luffy tidak ada batas karena imajinasinya tanpa batas juga? Sebenarnya tentu saja tidak. Untuk alasan utama tentu saja kemampuan Luffy ini sangat dibatasi oleh sifat alami dari Luffy ini sebagai manusia karet. Karena lagi-lagi dikatakan jika Nika ini memiliki properties tubuhnya yaitu dari karetnya tersebut. Yang bisa kita bilang batasan utamanya adalah semua hal yang berhubungan dengan perkaretan lah. Tapi jika kita lihat di dunia nyata, bahkan hampir semua komponen yang ada di dunia ini, banyak bahan dasar utamanya menggunakan karet juga. Bahkan jika kalian tidak sadar, HP kalian ini, smartphone kalian itu juga mempunyai bahan dasar dari karet, yang sebenarnya karet ini karena dia elastis dapat dibentuk menjadi apapun. Dan itulah sebenarnya ujung dari imajinasi yang akan digunakan Luffy, dan kenapa dia sangat kuat sekali karena imajinasinya sangat tidak terbatas, dan juga karet ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal, yang lagi-lagi jika berbagai macam hal imajinasi dari karet ini sangatlah luas sekali. Tapi lagi-lagi tetap kembali bahan dasarnya karet, dia tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang lain. Seperti contohnya, karena disebut Sun God, maka dia akan menciptakan matahari. Ini tidak akan terjadi. Yang bahkan Oda sendiri menjelaskan ada kelemahan yang sangat parah dan sangat berbeda dari Awakening Luffy ini, yang sangat berbeda dengan Awakening Paramecia pada umumnya. Karena Awakening Zoan memiliki resiko di dalamnya, seperti dia akan menjadi Zoan di buahnya tersebut, di mana sifat alami dari buah itu akan menguasai kepribadian dari manusianya. Mungkin hal jelasnya dapat kita lihat kepada Chopper ketika dia berubah ke monster point-nya di pre-time skip yang dia tidak bisa mengontrolnya. Karena untuk case Chopper pun bisa dibilang entah itu Awakening atau bukan, tapi modenya dipaksakan
disembuhkan dengan obat yang dia namakan Rumble Ball. Dan untuk case yang paling jelas, memanglah dapat kita lihat dari para penjaga Impel Down yang dikatakan mereka adalah manusia dan awakened Zoan, tapi kepribadiannya memudar karena sisi alami buah iblisnya yang menguasai tubuh mereka. Nah, itu adalah menjadi salah satu kelemahan terbesar dari buah iblis Nika, karena bisa saja Luffy kehilangan jati dirinya di tengah-tengah kegilaan dan kebahagiaan tawa yang awalnya terjadi. Bahkan di sketsa awal, kita pun melihat bentukan tawa Luffy yang sangat-sangat berbeda, dan ini bukan Luffy banget. Yang jika kalian sadari, ada alasan kenapa Kaido bertanya kepada Luffy, siapa kau sebenarnya? Dan setelah Luffy menjawab dengan sangat jelas jika dia adalah Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut, Kaido langsung mengonfirmasi, oke, jika itu adalah awakening dari Zoan. Lalu selanjutnya, ketika Luffy sudah berada di mode Gear 5-nya, dia sendiri berkata bahwa semua menjadi mungkin sekarang dan dia dapat bertarung di luar akal sehat seperti contohlah kenapa orang-orang di sekitarnya ikutan berubah menjadi Super Luffy dengan mata keluar yang dijelaskan juga di Road to Love Tale volume keempat ini, bahwa dia dapat mempengaruhi sekitarnya. Contohnya juga, dia dapat mengubah tubuh musuhnya menjadi karet seperti kepada Kaido, yang bahkan di volume 103 yang terbaru, Oda ada beberapa revisi gambaran ketika dia menonjok kepala Kaido dan tertembus yang warnanya pun jadi berbeda. Yang ini lebih terlihat jika Luffy mengubah tubuh Kaido menjadi karet. Ya, untuk mata keluar itu juga udah terkonfirmasi dari interview Oda dengan Aoyama Goso, pencipta Conan, bahwa Oda memang mengambil referensinya dari Tom and Jerry. Siapa coba yang tidak suka dengan Tom and Jerry katanya? Ya emang sih, untuk anak sekarang kayaknya kira-kira pada tahu nggak ya Tom and Jerry itu animasi seperti apa? Coba buat kalian yang tahu Tom and Jerry langsung tulis ya di kolom komentar. Wah, udah langsung ketahuan nih umurnya berapa. Lalu mengenai freedom dalam bertarung ini alias Gear 5 adalah hal yang sudah Oda nanti-nantikan sejak lama sekali. Seperti juga yang dia katakan di interview tersebut. Karena sebenarnya dengan hal ini, Oda sudah bisa mengeksplor Luffy lebih jauh lagi. Toh kita tahu kan, Oda itu master of imajinasi. Imajinasi dari membuat masterpiece segila serial One Piece ini saja udah terlihat bahwa jika Eiichiro Oda memiliki imajinasi yang sangat luar biasa. Bahkan sampai kita audiensnya saja ikut-ikutan membuat teori-teori yang berhubungan yang juga Oda sering mengambil referensinya dari dunia nyata dan sejarah. Yang dari situ terbukti literasi dari Oda Sensei sangatlah baik sekali. Ngomong-ngomong teori gini, jadi inget film Pengabdi Setan 2 nih. Banyak banget teori-teori yang beredar yang dihubungkan dengan film itu karena ya emang lah Joko Anwar juga dia mengambil referensi ceritanya, referensi filmnya dari berbagai sejarah yang udah mirip lah kayak One Piece juga. Oh iya, udah pernah nonton belum nih kalian film Pengabdi Setan? Jangan nonton anime mulu elah, dasar wibu. Lanjut, seperti yang kita tahu bahwa Oda berkata jika Luffy ini diambil dari dewa Hindu yang bernama Hanuman atau Monkey God. Bahkan jurus terakhir Luffy yang mengalahkan Kaido saja bernama Bajrangan yang diambil lagi-lagi dari Monkey God atau Dewa Monyet, dimana saya juga pernah membahas apakah Luffy nanti akan memiliki senjata yang berbentuk tongkat atau tombak biar dia semakin mirip dengan Monkey God dan semakin mirip juga tentu saja dengan Nika. Yang di slide asli, dia menggunakan tombak atau ya senjata lah. Tombaknya jangan-jangan dari Saijou Owazamono yang ini pernah saya bahas di video lain ya. Nah, dimana bahasan terakhir dari video ini adalah apakah Nika adalah suku Ming yang lebih tepatnya mode Sulong. Oke, pertama kita cocok logikan dulu dari yang namanya bentukan fisik. Ya benar, mode Sulong dari suku Ming ini dia membuat usernya berubah total seperti bulunya memanjang karena ya pada dasarnya suku Ming ini binatang atau animal atau zoo lah. Dan semuanya berubah menjadi warna putih dengan mata juga yang berubah menjadi warna merah. Nah, lalu kita lihat perubahan Luffy di mode Gear 5-nya. Oda sudah mengonfirmasi di Road to Love Tale volume keempat juga bahwa Luffy di mode Nika memiliki seluruh tubuh yang berwarna putih seperti kata-kata Kaido juga, yang bilang semuanya benar-benar menjadi putih. Dan untuk matanya, Luffy ini berubah menjadi berwarna merah. Oke, bukankah dari sini cocok nih untuk masalah fisiknya?
Next dikatakan suku Ming akan berubah ke mode sulong saat bulan dalam kondisi penuh alias bulan purnama. Sebenarnya ini konsepnya mirip lah dengan werewolf yang jika kita lihat saat Luffy berubah pun Oda sengaja melihatkan dia tepat berada di tengah cahaya purnama bulan. Dan juga Jinbei pun pernah berkata, jika suku Ming ini berubah ke mode sulong, maka sifat alam yang terpendam dalam tubuhnya akan keluar dan bisa saja dia kehilangan jiwanya. Case ini pernah terjawab di kasus seperti Pekoms yang mengamuk ketika menjadi sulong dan dikatakan hanya bisa ditenangkan oleh Pedro saja. Tapi untuk case-nya Carrot, Inu, Neko, mereka udah bisa mengontrolnya dengan lebih baik lah. Nah, jika kalian perhatikan kata-kata Jinbei tadi, bukankah itu mirip dengan bahasan di sesi pertama video kita ini? Bahwa Awakening Zoan sangat berbahaya karena usernya bisa kehilangan kontrol dirinya seperti penjaga Impel Down. Yang juga contohnya bisa kita lihat kepada Chopper yang lagi-lagi sama-sama pengguna Zoan yang bahkan sama Hito juga. Nah, jadi dengan beberapa kesamaan yang tadi kita mulai dari fisik, sifat, dan alamiah tubuhnya, bukankah itu sangat mirip? Apa jangan-jangan Nika ini dulunya suku Ming atau bahkan empunya suku Sulong? Ingat, Nika ini bukan murni manusia karena dia masuk ke mythical Zoan yang notabene makhluk mitos. Di mana model Hito lain yang diambil dari mitos juga seperti Daibutsunya Sengoku yang diambil dari tapak Buddha atau Onyudo yang diambil dari kisah di Jepang sana. Jadi, jika Nika ini adalah leluhur dari Sulong dengan genderang kebebasan dari detak jantungnya dan fisik seperti itu, bukankah semakin baik sekali kenapa semua suku Ming sangat percaya akan datangnya Fajar atau Dawn karena sang leluhur mereka yang jauhlah yang memimpikan hal tersebut. Lagi-lagi di sini saya tidak membahas terkait Joy Boy di masa lalu, terus Nika yang selama 800 tahun tidak bangkit dan yang lain-lain, tapi hanya fokus di tampilan fisiknya. Masuk ke mitos apakah Nika dan kenapa sangat mirip sekali dengan Sulong. Nah, kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pembeli setia Misfit Society karena sekarang mereka sudah tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dimana mereka merilis desain terbaru yaitu desain tante favorit kita sebagai geisha lagi. Mantap banget. Saat ini pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun sekarang sudah bisa langsung karena ready stock dan bahkan gratis ongkir. Harga hanya di 99.000 saja, yang diskon dari Rp160.000. Ya kurang lebih seperti inilah untuk tampilannya. Dan perlu diingat juga, kaos benar-benar terbatas ya untuk stoknya karena hanya ada 150 pieces saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Siapa yang cepat, dia yang dapat Tante Robin. Buat kalian yang suka desain anime lain juga ada di Misfit Society. Kalian bisa langsung cek saja ke link di deskripsi video di bawah. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.